mengucapkan terima kasih kepada Masya Allah, barakah, barakah. Subscribe to my channel. hadirin sekalian, menuju ke segmen berikutnya, yaitu acara inti tausiah yang diberikan cinta Tuan Guru Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Baiklah, kami tetap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Amal Soleh Hazma Group Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hatta, serta para ustaz dari Pondok Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Yang sama kita hormati Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ilham Syah beserta seluruh komisioner Badan Amil Zakat Nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang insya Allah akan berangkat di awal Oktober nanti, mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan kita insya Allah. Begitu juga dengan adik-adik 17 orang yang akan berangkat ke Universitas Al-Azhar. Semoga diberikan Allah kemudahan, berkah ilmunya, dan pulang ke Kalimantan menjadi penerang bagi masyarakat, bermanfaat untuk umat dan bangsa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya menjadi ingat saat berangkat ke Mesir tahun 1998 bulan September tanggal 5, dan sekarang bulan September juga tanggal 6. Nah, jadi ulang tahun keberangkatan saya ini 26 tahun yang lalu. Cuman bedanya setelah tadi waktu Ustaz Atta ngomong, Pak Ilham Syah berikan sambutan, saya kembali memori 26 tahun yang lalu. Saya dulu seingat saya tidak ada acara dilepas di hotel seperti ini. Saya berangkat dari rumah naik bis ke Jakarta 2 hari 2 malam. Dari Jakarta baru naik pesawat transit ke Jordan, dari Jordan baru ke Mesir. Jadi artinya kalau ada orang mengatakan perhatian kepada Islam itu makin jauh, makin rendah, buktinya sekarang lebih baik. Zaman Ustadz Somad 26 tahun yang lalu, calon mahasiswa itu ya nggak ada dilepas, tidak ada dibuat acara di hotel. Nggak tahu ya apa saya aja yang begitu. Tapi adik-adik hari ini dilepas oleh Ustadz Hatta, dilepas oleh Basnas, dan istimewanya dilepas oleh tamu-tamu Allah yang akan berangkat ke Baitullah. Jadi ibu-ibu yang mau booking calon menantu sudah bisa dari sekarang. Nah, lalu kemudian seingat saya waktu berangkat itu, saya ada buat surat. Saya buat surat. Saya buat surat, saya Abdul Somad sudah lulus tes ke Mesir. Kepada Ketua Basnas Provinsi, saya mohon bantuan kalau ada yang bisa tambahan tiket dan belanja. Saya sendiri buat surat waktu itu. Alhamdulillah ibu saya dipanggil. Kata ibu saya, aku mau ke kantor Basnas. Iyalah. Pas pulang saya buka, dikasih duit 200.000. Tahun 1998. Waktu itu $1 20.000. Karena baru aja krisis. Dikasih duit, perlunya berangkat waktu itu 20 juta. Dikasih duit 200.000.
Itu duit itu bisa disimpan untuk jimat. Itulah kenapa kalau saya ceramah kemana-mana, saya katakan bupati, gubernur, wali kota, tolong pegawainya zakat potong atas. Itu gara-gara saya sakit hati sama Basnas. Itulah kalau saya ceramah di depan gubernur, bupati, wali kota, bapak bupati, bapak gubernur, bapak wali kota, kalian jabatannya tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Berangkatkanlah anak-anak kabupaten provinsi yang kalian pimpin ke Mesir. Itu karena sakit hati saya. Alhamdulillah beberapa mendengar, beberapanya lagi marah. Ya nggak apa-apa, yang penting saya sudah sampaikan. Karena saya dulu berangkat tidak disupport bupati, tidak disupport gubernur, tidak disupport pejabat, tapi saya tetap kuliah. Saya yakin gubernur dan bupati yang tidak mensupport dulu sudah mati. Coba kalau dia bantu saya waktu itu, pasti setiap saya ceramah mengalir pahalanya untuk dia. Dia tidak support saya doakan juga, karena dia udah mati kan. Kita tetap doakan orang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi yang hidup-hidup ini, maka kita kasih pelajaran supaya mereka mau berkontribusi. Jadi adik-adik nasibnya jauh lebih baik dari saya. Jadi dulu orang memprediksikan ini dunia makin edan. Nanti tahun 2000 ada yang namanya internet. Internet ini masuk ke rumah kita, ke kamar kita, merusak anak-anak kita. Anak kita menjadi nakal dan jahat, tidak peduli pada agama. Itu juga tidak benar. Sekarang tahun 2024, internet merajalela, ada Instagram, ada FB, ada YouTube, ada TikTok. Tapi anak-anak kita tetap bisa lulus tes ke Mesir. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi dunia makin lebih baik. Kalau ada orang mengatakan dunia ini makin jahat Pak Ustadz, mungkin yang jahat kamu. Dunia ini makin baik. Dulu orang mau main judi susah Pak Ustadz, mau ngajak kawannya di pos kamling. Sekarang main judi di rumah, judi online. Dulu mau modal duitnya payah, sekarang modalnya mudah, fotokopi KTP cair, namanya pinjol, pinjaman online. Dulu mau main-main buang waktu susah Pak Ustadz, sekarang mudah, namanya game online. Dulu mau nakal susah, sekarang namanya chat online. Iya, tergantung orangnya. Kalau mau baik, dimanapun dia tetap baik. Di zaman Nabi pun tidak semua orang baik. Buktinya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi tergantung orangnya. Jadi adik-adik yang akan berangkat ini, kalian adalah orang yang paling beruntung. Diadakan pelepasan di hotel, dihadiri Ketua Basnas, ada Ustadz Hatta, alumni Azhar yang mengayomi, melindungi, mendoakan, memfasilitasi, ikut memberikan bimbingan bagaimana supaya bisa lulus menjawab soal-soal, bagaimana nanti belajar di Kairo. Ada contoh pondoknya Nurul Azhar. Sebelum ke Al-Azhar, ke cahayanya dulu, Nurul Azhar. Dan ibu-ibu yang akan berangkat, bapak-bapak tamu Allah yang akan ke Tanah Suci juga, ini mendapat keberkahan pertemuan ini. Insya Allah nanti kita berangkat awal Oktober, 1 tablik akbar di kebun kurma di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita Madinah dulu, habis itu nanti kita ke kota Makkah. Di sana kita ada 1 tablik akbar. Kita akan turun bersama dalam tawaf, sa'i, tahallul, melaksanakan umrah. InsyaAllah umrah kita umrah makbulah semuanya insyaAllah. Seluruhnya yang mendaftar ke Ustadz Atta lebih kurang 3 bis, 130-an, 130, 147. Yang ada sekarang sekitar 32. Maka insyaallah ini semua hasil
dari berangkat umroh itu juga balik ke pondok. Jadi ibu bapak berangkat umroh mensupport pondok, pondok yang disupport hasilnya adalah anak-anak didik, anak didiknya akan berangkat. Itulah memang yang kami inginkan selama ini. Jadi selama ini saya kan kalau datang ceramah, tausiah, tabligh akbar di Tanah Lapang, habis itu pulang. Saya mengimpikan Ustadz Atta supaya ada setelah tausiah, Bapak Ibu anak-anak kita di akhir zaman fitnahnya luar biasa. Kemana kami sekolahkan anak kami? Ada pondoknya, Nurul Azhar. Setelah anak-anak ini tamat, dia ikut tes ke Mesir. Kemudian kita juga tidak selamanya bisa berharap kepada uang SPP santri. Maka mesti ada program bisnis yang juga memperbaiki kualitas ibadah. Salah satunya adalah perjalanan travel haji dan umroh. Alhamdulillah Ustadz Atta merespon permohonan kami, sehingga di Kalimantan semua jadwal diatur oleh Ustadz Atta. Dan Basnas juga merespon, Masya Allah, bertahun-tahun disupport, dilepas, diberikan beasiswa. Mudah-mudahan ke depan Basnas menjadi lebih kuat lagi, membangkitkan kepercayaan umat. Seluruh masyarakat Kalimantan Selatan ini bayar zakatnya ke Basnas insya Allah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan, apapun profesinya, maka bayarkanlah zakatnya ke Basnas. Karena saya sudah menyaksikan secara langsung hasil dari uang bapak ibu yang distorkan ke Basnas itu diperuntukkan untuk fisabilillah. Tidak ada pilih-pilih, pilih kasih, tidak ada KKN nepotisme, semuanya sesuai dengan prosedur dan penempatan anak-anak yang berprestasi. Jangan ragu. Nah, ini videonya akan dipotong, dimasukkan ke TikTok insya Allah. Karena jamaah kita yang menonton yang ragu, tidak lagi dia ragu untuk ini. Jadi adik-adik yang akan berangkat ke Mesir nanti, di situ sudah 3 kali ganti mic. Itu artinya adik-adik tidak boleh pulang sebelum S3. Selesai S1 LC, habis itu nanti S2 MA, habis itu S3 doktor insyaallah. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke kapulaga. Mic-nya 3 kali mati, tandanya adik-adik mesti S3. Nah, tapi keberhasilan hidup tidak menjadi standar S1, S2, S3. Itu hanya tanda adik-adik sekolah. Ijazah itu cuma tanda bahwa kita sekolah. Itu cuma standar keberhasilan hidup. Ya tidak. Dengan ijazah, banyak orang sukses tanpa ijazah. Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak semangat untuk sekolah. Jadi berangkat niatnya begitu. Lalu kemudian selama di sana, ijazah itu sama seperti gelas. Jadi ada gelas, itu ijazahnya, isinya kosong. Jangan sampai pulang, ini alumni Al-Azhar. Jamaah menganggap ini alumni Azhar dari Mesir, dari Kairo, universitas tertua. Mereka menganggap ini isinya luar biasa, karena gelasnya juga luar biasa. Pas dilihat isinya biasa-biasa aja. Nah, jangan sampai begitu, itu terutang nama namanya. Maka kalau bisa isinya juga luar biasa. Selama di sana jangan cuman kuliah, tapi talaqti. Talaqti itu baca kitab ke masyayikh. Bulan Juli, bulan Agustus jangan pulang. Karena Juli Agustus itulah banyak baca kitab. Khatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Itu dalam bidang hadis.
Kemudian dua dalam fikih khatamkan dari mulai kitab kecil, karena nanti kalau ngajar pulang itu orang mau bersanad, membaca kitab bersanad. Gimana kita mau ngajar bersanad kalau kita nggak pernah talaqi? Dari mulai matan takrib, fatul qarib, i'anatul talibin, baru kitab-kitab yang besar mahalli, al-majmu' syarah muhazzab. Nah ini. Dalam bidang tafsir begitu juga. Hadiri dari mulai tafsir kecil Jalalain, lalu kemudian yang besar tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Dalam bidang usul fikih juga begitu. Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali, kitab-kitab akhlak Ihya Ulumuddin. Sehingga ini menjadi bekal ketika nanti pulang ke tanah air membuat kajian. Apalagi di Kalimantan Selatan, tadi saya sholat Jumat, itu saya perhatikan semua yang mengajar di masjid itu pakai kitab. Beda di kota lain. Kota lain modal cuap-cuap aja bisa ngomong, public speaking. Kalau Kalimantan Selatan memang kota santri, masyarakatnya religius, dan di sini pondok-pondok tua banyak, sehingga mesti menguasai kitab. Jangan nanti pulang pas disuruh baca kitab sukun semua. Lalu kemudian yang ketiga, aktif organisasi selama di sana. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Tapi jangan pula gara-gara aktif organisasi lalu kuliahnya lama. Jadi aktif organisasi itu gunanya, mana tahu nanti pas pulang jamaahnya banyak, diminta jadi anggota dewan, jadi anggota legislatif. Berjuang di mimbar bagus, tapi berjuang melalui gedung DPR itu lebih efektif. Karena berjuang di mimbar ini ceramah, contoh tentang khamar, membacakan ayat waktu ceramah, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amalis syaitan perbuatan syaitan, fajtanibu. Habis itu selesai. Tapi kalau di parlemen nggak perlu ceramah, cukup tanda tangan peraturan daerah, hotel-hotel tidak boleh jual khamar. Itu lebih efektif. Jadi dakwah di parlemen juga penting. Sekarang kita sedang kekurangan anggota-anggota dewan yang peduli kepada syariat Islam. Jadi tidak tamat dari Mesir itu hanya baca kitab, tapi juga terlatih secara organisasi. Kemudian banyak di Mesir itu nanti yang keempat, metodologi, cara ngajar bahasa Arab di luar Al-Azhar. Jadi ada di situ cara mengajarkan bahasa Arab untuk orang non-Arab, cara mengajarkan zikir. Ada tarekat di sana, ada tarekat Syaziliyah. Syekh Ali Jum'ah itu mursyid tarekat Syaziliyah. Ada tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah itu di Syubra Al-Khimah. Sekarang pimpinan mursyidnya Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi yang menulis kitab Tanwirul Qulub. Jadi kalau kecenderungannya ke Syazili, ambil tarekat Syaziliyah. Sammaniyah juga ada. Kita tahu di Kalimantan Selatan abah guru tarekat Sammaniyah, Syekh Abdul Karim Samman, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga Sammaniyah. Jadi selama di sana ambil, belajar talaqi. Ini metode ruqyah juga hebat di Mesir. Jadi karena nggak bisa kita pas pulang kampung ada orang kerasukan jin, lalu dia minta tolong ke kita, tolonglah Pak Ustadz, anak saya diganggu jin. Lalu kita bilang, mohon maaf, saya bukan jurusan jin. Tidak bisa begitu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, ada metodenya. Bagaimana tibbun nabawi, pengobatan dengan cara bekam, dengan cara-cara sunnah Rasulullah dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Maka ini adik-adik mesti belajar. Sukses studi, sukses talaqi, sukses organisasi, sukses metodologi,
Tapi semuanya ini hancur kalau komunikasi tidak baik. Nah, maka sukses komunikasi. Komunikasi ini ada dua. Yang pertama komunikasi tulisan, menulis kitab, menulis jurnal, menulis buku. Yang kedua komunikasi lisan. Komunikasi tulisan mulailah menerjemah buku-buku kecil, Kutaib namanya. Buku kecil di Mesir itu banyak sekali. Karena penulis paling produktif di dunia ini bukan Makkah, bukan Madinah. Penulis yang paling produktif di dunia ini Mesir. Mesir itu dalam satu hari 10 buku baru keluar. Dan ulama-ulamanya menulis itu luar biasa. Nah, jadi beli buku yang kecil, terjemahkan ke bahasa Indonesia, melatih paham kitab dan melatih komunikasi yang baik. Terjemah aja dulu. Nggak usah pikir bukunya dicetak di mana, nggak usah pikirkan. Yang penting terjemah aja dulu, supaya waktu tidak banyak terbuang. Saya sampai sekarang menerjemah 40 buku. Jadi kalau adik-adik nanti pergi, bapak ibu pergi ke Jakarta, ada Islamic Book Fair. Banyak di situ buku saya ditulis. Buku ini diterjemahkan oleh Abdul Somad. Ditulis mereka di luar. Banyak orang nanya, kapan Ustadz nerjemah? Ustadz kan sibuk ceramah. Dulu saya waktu kosong saya buat nerjemah. Saya tulis saya terjemah. Setelah viral baru saya cetak. Nah, dulu nggak ada dicetak. Nah, jadi adik-adik nanti kalau bukunya bagus, diedit, bahasa Indonesianya bagus, nah, nanti kita cetak, insya Allah kita adakan bedah buku, lapor ke Ustadz Atta. Nah, ini dalam rangka produktivitas. Komunikasi tidak hanya nulis, karena kita pulang disuruh kultum, maka komunikasi ngomong. Memang di Mesir nggak sama macam teman kita yang kuliah di Jakarta. Kalau di Jakarta tinggal di masjid, pas khotibnya nggak datang bisa gantikan. Kalau di Mesir tidak ada istilah begitu. Gimana kita mau menggantikan khotib? Bahasa Arab memang kita bisa, tapi khotib-khotib di sana di bawah Wizaratul Auqaf, Majelis Taklim, Majelis Syu'un Diniyah. Nah, maka untuk latihan komunikasi ini sekarang bisa buat channel. Nah, jadi adik-adik buat channel YouTube. Buat channel YouTube tuh gratis di YouTube. Buat aja channelnya, terserah apa mau channelnya. Nanti sampai di Mesir muncul sendiri ide mau buat apa. Sampai di Mesir nengok makanan-makanan Mesir, buat namanya kuliner tokmiyah, makanan Mesir, kuliner full. Nah, jadi channel tuh isinya kuliner aja. Atau sampai ke sana hobi berziarah ke makam-makam ulama, makam penulis Burdah Imam Al-Busiri, makam penulis Fathul Bari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makam Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu bisa jadi konten. Latihan dari sekarang. Nanti setelah konten itu kita tonton, kita memperbaiki sendiri. Oh, ini ternyata ngomongnya kurang lancar. Setelah ditonton ini ngomongnya udah lancar tapi pecinya miring. Oh, ini sudah lancar tapi matanya kedipnya terlalu sering. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Di zaman saya dulu susah karena YouTube belum ada. Jadi adik-adik sekarang bisa buat channel YouTube. Nanti kalau channel YouTube-nya sudah ada 30 video, baru kami buatkan endorse-nya. Anda mau mengetahui bagaimana suka duka dan tempat-tempat bersejarah di Mesir, tontonlah channel Sejarah Mesir. Baru kita bisa buatkan endorse-nya, baru kita masukkan ke Instagram. Supaya apa? Supaya masyarakat ini mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi ibu-ibu yang akan berangkat umroh, ibu merasa untuk apalah kami umroh berangkat bersama Ustadz Somad melalui Hazma dan pesantren Nurul Azhar. Ibu sekarang sudah paham. Oh, ternyata ini untuk mensupport alumni yang akan berangkat ke Mesir. Dan adik-adik pun juga punya komunikasi yang baik. Karena banyak adik-adik kita yang di Mesir ketika mereka sedang libur sebulan 2 bulan,
mereka tidak pulang, ada yang talaqi, yang sudah tahun 2, tahun 3, tahun 4, mungkin dia 1 tahun tidak talaqi, dia menjadi tour guide umroh di kota suci Makkah Madinah sekaligus untuk persiapan pulang. Jadi hubungan kita ini hubungan yang berkelanjutan antara Yayasan Amal Soleh Hazma, Pesantren Nurul Azhar, Jamaah Umroh, Basnas, dan alumni Al-Azhar Mesir, dan calon mahasiswa. Tidak ada terputus hubungan. Inilah yang disebut dengan silaturahim, memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, yang model yang begini ini. Bukan sekedar datang ke hotel, pulang, la salam wala kalam. Bukan silaturahim itu namanya. Silaturahim kita ini yang begini nih, berkelanjutan. Tahun lalu dengan Basnas ada, sebelumnya ada. Ibu-ibunya juga berkelanjutan. Sebagian besar bahkan semuanya ini adalah jamaah kita di Nurul Azhar Kalimantan. Sebagiannya bahkan seluruhnya adalah bagian dari donatur-donatur yang mendonasikan, mensupport pendidikan, sehingga kita ada seperti mata rantai yang tak putus. Kalau ada satu mata rantai yang hilang, dia tidak disebut lagi sebagai rantai, tapi dia sudah berubah jadi tarik tambang. Jadi kita ini mata rantai yang tak putus, sampai tidak tahu mana pangkalnya, siapa yang paling berjasa di antara kita tak tahu. Karena rantai itu sama bentuknya dan sama jasanya. Apakah Basnas lebih berjasa? Kelihatannya memberangkatkan. Tapi kalau salah mendistribusikan, menjadi tuntutan di hadapan Allah. Ternyata tidak salah, karena diberikan kepada yang berprestasi dan mustahik. Apakah ibu-ibu berjasa? Iya. Tapi sesungguhnya tidak ada apa-apanya amal kita dibandingkan dengan alumni Al-Azhar Mujahid Fisabilillah. Jadi kita, Ustadz Hatta tadi mengatakan Ustadz Somad kedatangannya merupakan keberkahan. Justru sayalah yang mengambil berkah dari Nurul Azhar, dari Yayasan Hazma, dari Ustadz Atta. Ustadz Atta berangkat 96, saya berangkat 98. Kami sama-sama di Mesir, sama-sama petugas haji tahun 2002. Jadi kalau Ustaz Atta tidak menduga bahwa saya akan datang ke Kalimantan, saya pun juga tidak terpikir akan datang ke Kalimantan Selatan. Kalau saya tahu dulu ke sini saya akan belajar bahasa Banjar sama Ustaz Atta, supaya dakwah saya lebih lancar, lebih mudah. Tapi memang kita tidak tahu. Jadi adik-adik jangan pikir Ustaz Somad ini tahu dia dulu bahwa dia akan jadi ustadz. Enggak, saya tidak tahu. Saya dulu nggak tahu kuliah ini mau jadi apa. Yang penting kuliah, dapat ijazah, ngelamarnya mau jadi dosen, nanti mau membahagiakan orang tua. Itu aja cita-cita saya. Jadi kalau ditanya orang waktu itu, cita-citanya mau jadi apa? Nggak tahu. Yang penting saya kuliah, habis kuliah nanti punya ijazah, habis itu saya bisa ngelamar dari dosen, habis itu saya mau membahagiakan orang tua. Jadi niatkan dari awal mau membahagiakan orang tua. Kalau kita niatnya mau membahagiakan orang tua, insya Allah orang tua dapat, yang lain bonus. Tapi kalau niatnya untuk yang lain belum tentu dapat, orang tua juga nggak dapat. Maka insya Allah adik-adik yang belum betul niatnya, tajrid dunia, luruskan niat. Insya Allah kembali ke tanah air, mencerdaskan umat dan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Adapun Bapak Ibu yang akan ke tanah suci Makkah, maka kita di sana itu niatnya khusus. Kalau sholat niatnya bisa di kamar, bisa di hotel, bisa di masjid. Tapi kalau umroh ini niatnya khusus tempatnya. Nanti setelah kita 3 hari dari Madinah, kita akan pergi ke satu tempat namanya Bir Ali. Disitulah kita berniat labbaik Allahumma umrah. Itu membuktikan bahwa niat itu memang spesial. Gara-gara niat itulah beda antara orang Islam dengan tidak Islam. Semua mandi, yang beragama, yang percaya Tuhan, yang ateis mandi. Tapi mandi kita menjadi ibadah karena niat. Di niat itulah berubah makan itu menjadi ibadah. Maaf, cakapnya binatang pun makan, tapi makannya rutinitas. Kita bernilai ibadah karena niat.
Maka di umroh itu niatnya kelihatan betul, labbaik Allahumma umrah. Setelah itu mulutnya tidak boleh bicara macam-macam, dia lebih berbanyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai ke kota Makkah. Sampai di Makkah tawaf. Maka inilah ibadah yang tidak bisa dilaksanakan tempat lain. Puasa dimanapun kita bisa puasa, sholat dimanapun kita bisa sholat, kecuali tempat najis. Tapi untuk umroh berkeliling Ka'bah tawaf itu tidak bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Gak bisa kita di Kalimantan Selatan nampak ada pohon rindang keliling kita di situ. Aliran sesat, firqah dhallah. Maka di samping Ka'bah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ibadah tertua sejak zaman Nabi Ibrahim turun ke Ismail, turun ke Ishak, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai ke imam mazhab, sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita hingga hari kiamat nanti insyaallah. Setelah itu kita pun naik ke atas bukit Safa, naik ke atas bukit Marwah. Ini pun perjalanan yang luar biasa. Perjalanan seorang perempuan bernama Hajar mencari air. Perempuan lemah, tapi dia memiliki kekuatan. Bukan laki-laki. Itu Safa Marwah bukan perjalanan Ibrahim, bukan perjalanan Ismail, tapi perjalanan Hajar untuk mencari air. Perbuatan itu namanya sa'i. Sa'i artinya usaha. Setelah usaha barulah mendapatkan marwah. Marwah artinya kehormatan. Orang tidak mendapatkan kehormatan kalau tidak berawal dari sofa. Sofa artinya kesucian. Hanya yang suci di awal lah yang akan melahirkan marwah. Setelah sofa baru mendapatkan marwah. Dan itu semuanya disebut dengan usaha manusia. Tapi usaha tidak menghasilkan apa-apa. Sofa sudah, marwah sudah, sa'i sudah, enggak ada hasilnya. Hasilnya baru didapat dari tumit kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Itulah dia Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ilman nafi'an, ilmu bermanfaat. Setelah ilmunya manfaat, rizqan, rezekinya berkah. Setelah rezekinya berkah, selamat dari penyakit. Kenapa rezekinya tidak berkah? Ilmunya tak betul. Halal haram, masak mentah, tak ada steril, tak ada saringan, tak ada filter. Maka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, rezeki banyak pun kalau kita tidak sehat tidak bermanfaat. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, tapi semua ini diperoleh karena rahmat Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Setelah itu barulah cukur rambut, tahallul. Maka seperti bayi yang baru lahir, dicukur rambutnya, bersih dari segala dosa. Habis dari umroh itu gugur semua dosa-dosa. Tapi yang gugur itu dosa, utang belum. Jangan nanti pulang umroh ditagih orang lalu ditunjukkan ya, sebagaimana rambut ini gugur, begitulah hutang-hutang. Itu enggak ada. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan segala rezeki kita, semakin semangat bekerja, semangat. Jalan-jalannya bukan main judi ke Las Vegas, jalan-jalannya bukan berjemur di pantai, jalan-jalan nikmatnya adalah ketika bertasbih, bertahmid, bertakbir di tanah suci, pulang. Mudah-mudahan diberi Allah rezeki bisa kita tiap tahun ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasanya 5 unsur ini sudah saya sampaikan. Yayasan Amal Soleh Hazma, kemudian yang dikelola Nurul Azhar, yang mensupport jamaah umrah, secara kelembagaan Basnas, dan buahnya adalah adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Adapun kami, saya Ustaz Atta, kami ini masa lalu 96, 98, yang masa depan itu adalah kalian. Kalau kami ini sudah habis, sudah shadaqallahul azim. Tinggal menunggu malaikat maut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik, masa depan masih panjang. Kalian yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah ini insyaallah.
Jadi dengan adanya adik-adik yang akan berangkat ke Mesir, saya menjadi semangat. Kalau ada orang yang memutus asakan saya, menghilangkan, meragukan saya, bagaimana masa depan dakwah Pak Ustaz? Alhamdulillah, ada Nurul Azhar, ada alumni Al-Azhar, dakwah tak akan pernah mati di Nusantara, di dunia ini insya Allah. Sebagaimana Al-Azhar lebih 1000 tahun, begitu jugalah Nurul Azhar nanti mengikut jejak Al-Azhar, dan adik-adik adalah kader-kadernya di masa akan datang. Nurul Azhar tidak cukup, mesti ada Nurul Azhar 2, Nurul Azhar 3, Nurul Azhar 4, Nurul Azhar 5. Adik-adik nanti kalau pulang jangan langsung pulang ke kampung. Pulang dulu ke Nurul Azhar, magang dulu agak 6 tahun, agak 6 bulan. Pelajari bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara pembebasan tanah, bagaimana akta ikrar wakaf, bagaimana cara buat kurikulum, bagaimana cara mengurus izin sekolah, bagaimana, itu semua pelajari. Ustaz Atta ada semua jurus-jurusnya itu. Nah insya Allah ke depan kita bisa tetap bersinergi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang akan ke Baitullah. Kita akan jumpa nanti di Madinah, di Makkah. Dan selamat untuk adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir. Kalian adalah duta orang tua dan akan kembali lagi nanti. Pertemuan kita di masa akan datang, status kita tidak lagi antara Ustadz Abdul Somad dengan pelajar, tapi sudah antara Ustadz muda dan Ustadz tua. Itulah hendaknya di masa akan datang. Kalian tidak manggil Ustadz lagi ke saya, manggil bro, brother. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.